kondisi masih pandemi COVID-19 dengan protokol yang ketat, dan kita istiqomah sehingga tausiah atau durah yang biasa kita laksanakan dengan offline saat sekarang ini hanya kita laksanakan dengan online. Namun demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang agung, dan tentunya buat pengikutnya sampai akhir kehidupan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian acara Syiar Islam Yayasan Umat Islam LNG Badak dan berada di Kuntang, Kalimantan Timur pada pagi hari ini tersusun dan merangkai sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kajian Syiar Islam atau tausiah pada pagi hari ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Belanda Antirza LCMA dengan tema Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Dan selanjutnya nanti barangkali ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, mungkin jam 11.45 sampai jam 12, jadi kesempatan buat saudara-saudara yang ingin bertanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, baik di Kota Besar LNG Kuntang dan juga saudara-saudara pemirsa LNG TV yang berada di sekitarnya, dan juga di seluruh Indonesia, kaum muslimin wal muslimat, kami ucapkan terima kasih atas joinnya dengan Zoom Yayasan Umat Islam LNG Badak. Marilah untuk mengawali serangkaian acara Daurah hari ini, kita bersama-sama memanjatkan doa, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih saudara-saudara dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, sebelum kita menyimak tausiah dari guru kita, Ustadz kita, Dr. Ustadz Belanda Antirza MA, izinkan sedikit memberikan informasi berkaitan dengan biodata Ustadz Belanda. Mohon izin Ustadz. Ustadz Belanda nama Dr. Belanda Antirza LCMA, lahir 28 Oktober 1979, atau lebih dikenal dengan nama Belanda Antirza atau bernama punya Abu Abdul Muhsin. Beliau ini sangat aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu narasumber di Radio Roja, dan juga pernah menjadi penceramah dari Indonesia di Masjid Nabawi Madinah. Dan Ustadz Belanda ini yang maternya adalah Universitas Islam Madinah, dan saat sekarang aku sudah beristri, yaitu Rosmala Dewi Alimuddin, dan sudah mempunyai putra putri yaitu 5. Dan untuk karya-karya beliau, sama sekalian bisa melihat, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sangat banyak karya-karya dari Ustadz Belanda ini. Dan demikian jamaah sekalian sedikit biodata dari Ustadz Belanda. Untuk itu dimohon agar semua jamaah tetap di dalam mengikuti kajian pagi hari ini, Daurah hari ini, kita sama-sama untuk menyimak dengan seksama sehingga menambahkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berada di ini, dan Ustadz Belanda juga sudah berada. Namun kami informasikan bahwa kajian ini hanya sampai jam 12, dan insya Allah Ustadz Belanda menyampaikan tausiah hanya sampai jam 11.45, jadi 15 menit berikutnya nanti untuk tanya jawab atau mungkin ada pertanyaan, sehingga jamaah bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat yang ada di Zoom. Dan insya Allah nanti bagi penanya yang sesuai dengan tema dari panitia sudah menyediakan hadiah yang sesuai buat jamaah sekalian.
Begitu juga nanti ada 2 pertanyaan, jadi mohon Ustaz nanti menyiapkan 2 pertanyaan. MC-nya putus. Oh iya, Atau mungkin insya Allah mungkin bisa dimulai. Oh iya, tolong disampaikan ke MC-nya, saya minta izin mulai ya. Ya. Oke deh, insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara yang sangat penting yang sangat kita perlukan di zaman sekarang ini ya. Di zaman yang banyak sekali fitnah, godaan dan perkara-perkara yang buat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang seorang sulit untuk menjaga perintah-perintah Allah, sulit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di zaman di mana kalau orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memegang bara api. Namun datang peringatan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ihfazillaha yahfazka, yaitu jagalah Allah ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini adalah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam satu hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li, Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai sang remaja, inni uallimuka kalimat, sungguhnya aku akan ajarkan kepada engkau beberapa wasiat-wasiat, beberapa nasihat-nasihat, beberapa kalimat-kalimat. Nabi menyampaikan kepada Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas masih sangat muda ketika itu, Abdullah bin Abbas, yang dia sepupu Nabi SAW, dan dia adalah sahabat junior, masih sangat muda. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan beberapa nasihat. Di antaranya kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu ya. Kemudian nasihat yang panjang, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam anal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka tidak akan bisa beri manfaat kepada dirimu kecuali yang telah Allah catat bagimu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruk, kalau mereka bersatu padu untuk beri mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, mereka tidak bakalan mampu beri mudarat kepada engkau kecuali yang telah Allah tetapkan mengenaimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sungguhnya pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia masih junior tapi Rasul tanamkan akidah kepada dia, dan ini peringatan bagi kita agar kita menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Mereka masih kecil, kita tanamkan, mumpung mereka masih kecil, hati mereka masih bersih, mereka mudah menerima, belum ada banyak syubhat, belum terkontaminasi dengan berbagai macam syahwat, kita sampaikan. Nabi menasihati Ibnu Abbas dan dia masih kecil ya. Kalau nasihat ini dibutuhkan oleh anak-anak yang remaja, apalagi yang sudah tua seperti kita, sudah melewati masa remaja menuju masa tua ya. Rasulullah mengatakan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketahuilah ini adalah kaidah agung, kaidah al-jaza min jinsil amal ya. Al-jaza min jinsil amal,
Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Dalam hadis ini atau nasihat ini Nabi mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, maka balasnya sesuai dengan perbuatanmu. Engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an kaidah ini ya. Bahkan dalil yang menunjukkan akan hal ratusan dalil ya. Tapi di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum" misalnya ya. Contoh. Ya, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kau menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Niscaya Allah akan menolongmu. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain misalnya fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas ini. Ya, yang sedang kita bahas sekarang, yaitu apa? Ihfazillah yahfazkum, yahfazka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Kemudian juga dalam hadis ini nanti dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ya, sama dalam hadis ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu, berusaha kenalilah Allah, ya. Berusahalah mengenali Allah, makrifat kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, niscaya Allah mengenalmu dalam kondisi susahmu. Mengenalmu ketika kau susah. Saya katakan tadi bahwasanya kaidah al-jazaa' min jinsil amal, ya. Al-jazaa' min jinsil amal, kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung, kaidah agung dan dalilnya terlalu banyak. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, dan kita sedang bahas salah satu dari kaidah tersebut, yaitu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan kita harus yakin karena ini kaidah bukan ini kaidah yang mutaridah, kaidah yang berlaku dengan jelas, dalilnya sampai ratusan dalil. Salah satunya adalah kaidah ini, jagalah Allah maka insya Allah akan menjagamu. Taib. Pertanyaan berikutnya, apa maksudnya kita menjaga Allah? Apa maksudnya kita menjaga Allah ya? Maksud dari menjaga Allah. Sama pertanyaan, apa maksudnya menolong Allah? Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apakah Allah butuh pertolongan? Apakah Allah perlu dijaga? Bukan maksudnya demikian. Maksudnya adalah jagalah agama Allah. Sama tolonglah agama Allah, ya. Ya, dan ini semua kebaikan kembali kepada kita, ya. Jangan kita menyangka bahwasanya Allah butuh dengan kita. Perhatian, Allah tidak butuh dengan kita. Allah mengatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah, tidak butuh. Dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Kata Allah, kalau seluruh kalian dari manusia, dari awal dari Nabi Adam sampai hari kiamat, demikian juga jin, dari jin pertama sampai jin terakhir, semuanya hatinya seperti hati manusia paling bertakwa, semuanya hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau semuanya seperti Jibril alaihissalam, ma zada fi mulki syai'an, tidak menambah
kekayaanku sama sekali sedikit pun tidak menambah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, jadi Allah menyuruh kita beribadah untuk diri kita. Makanya Allah mengatakan apa contohnya? Yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang berterima kasih, dia berterima kasih untuk dirinya. Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum li anfusikum. Perhatikan. Kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian. Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat buruk untuk kalian. Kalian tidak beri mudarat kepada Allah dan kalian tidak beri manfaat kepada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan jagalah Allah, bukan berarti Allah butuh dengan kalian, tidak. Ini untuk kalian sendiri. Allah bilang tolonglah Allah, bukan berarti Allah butuh dengan pertolongan kalian, tapi untuk kalian sendiri. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka para ulama menjelaskan maksud dari menjaga Allah, ini yang saya bilang tadi, kita hidup di zaman yang sulit untuk menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah, menjaga ya. Menjaga perintah-perintahnya. Jangan ditinggalkan. Dan juga menjaga larang-larangannya. Ini maksudnya, menjaga larangannya jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Nah, ini yang saya bilang prakteknya sangat sulit di zaman sekarang ini. Di zaman medsos. Di zaman pergulatan berbagai macam ya kepentingan ya. Di zaman orang mungkin sulit mencari uang misalnya, ya, mempertahankan kehidupan dan berbagai macam cara. Banyak orang akhirnya melanggar atau meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman seperti ini. Padahal di zaman saat ini zaman yang kita sangat butuh dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat butuh dengan penjagaan Allah. Kita lagi sulit, kita lagi susah. Ya, banyak sekali maksiat yang bisa menggoda, banyak sekali perkara dunia yang bisa membuat kita lalai, banyak sekali kita lagi butuh-butuhnya dengan penjagaan Allah. Namun kita tidak jaga Allah masalahnya. Kita tidak jaga Allah. Kita tidak menjaga perintah-perintah Allah, masih banyak perintah Allah yang kita lalaikan. Kita tidak menjaga larangan-larangannya, masih banyak larangan Allah yang kita langgar, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Ini maksud dari jagalah Allah ya. Jagalah Allah, menjaga perintah-perintahnya jangan sampai ditinggalkan, menjaga larangannya jangan sampai dilanggar ya. Apa balasannya? Balasannya adalah yahfazka. Allah akan menjagamu ya. Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Bahkan dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu amamak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, ihfazillaha tajidhu amamak. Subhanallah, jagalah Allah, kau dapati Allah di depanmu. Kau dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Allah menolongmu dengan begitu cepat, tidak lama. Allah bersamamu, bukan jauh-jauh. Allah bersamamu. Allah menyertaimu dengan pertolongannya, dengan ilmunya, dengan perhatiannya. Ya. Amamak, depan engkau, Allah langsung bantumu. Tapi syaratnya, bisakah kita menjaga Allah, itu jadi masalah. Kesimpulannya, perhatikan sejauh mana kita serius menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan lebih menjaga kita. Taib. Ini apa maksud dari apa yang mau kita sampaikan. Sekarang kita ambilkan contoh tentang apa saja sih contoh-contoh kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih contoh-contoh kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh-contoh kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah tulisan-tulisan ini akan di-share oleh admin insyaallah di akhir pengajian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh kita menjaga beberapa
perintah. Secara umum perintah Allah seluruhnya harusnya kita jaga. Secara umum apapun yang Allah perintahkan kita jaga. Apa yang Allah larang kita jaga, jangan kita kerjakan. Tapi ada dalil-dalil khusus yang datang agar kita perhatian dengan perkara-perkara tersebut. Sehingga penjagaan kita lebih spesifik terhadap hal tersebut. Di antaranya banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat, jaga salat. Jangan sampai kita malas-malasan, jaga salat dikerjakan pada waktunya, secara berjamaah sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kata Allah, hafizu ala salawati was salatul wusta. Hafizu ala salawati was salatul wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala contohnya. Hafizu ya ala salawat was salatul wusta. Jagalah ya salat, terutama salat asar. Jaga, jangan sampai malas-malasan, ditunda-tunda kerjaannya, pulang kerja ngantuk kemudian tidur tidak salat asar. Ya, jaga salat 5 waktu. Ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yathunul firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang menjaga salat mereka. Allah suruh khusus jaga salat. Salat ini adalah ibadah yang paling penting. Ibadah badaniyah, ibadah badan yang paling afdal salat. Makanya dia rukun Islam yang kedua. Jangan main-main dengan salat, ikhwan. Serius tentang salat. Salat bukan sekedar salat. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa salat kita tidak punya pengaruh. Kita salat tapi kita masih maksiat. Kita salat tapi kita masih melanggar peraturan Allah. Kita salat tapi kita tidak menunaikan kewajiban yang lain. Kenapa? Karena kita salat hanya sekedar melepaskan beban. Allah tidak menyuruh kita salat. Allah menyuruh aqimus salat, tegakkan salat. Salat dengan yang benar, dijaga. Yang benar-benar kita salat dengan hati. Kita nikmati salat tersebut. Yang kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi salat, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Kita nikmati salat tersebut. Kita ketika Allahu Akbar kita langsung connecting dengan Rabbul Alamin. Bukan kita yang penting selesai. Tugas saya, waduh, saya kayak ada beban yang ingin saya lepaskan. Jadi salat bukanlah tempat istirahat, tapi salat beban. Ini kita belum menjaga salat sebagaimana mestinya. Latih diri agar kita benar-benar menjaga salat sampai benar-benar kita nikmati salat tersebut. Maka jangan kita batasi diri kita cuma salat 5 waktu. Kita mulai salat sunnah, salat malam. Benar-benar kita nikmati salat tersebut. Kita merasa butuh kalau enggak salat ada yang hilang. Bagaimana caranya? Ya. Jadi berusaha salat, jaga salat, jangan sampai tidak salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hafadha 'alaiha", siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahum nur, kanat lahu nur wa najatun wa burhanun yaumal qiyamah. Barang siapa yang jaga salat, maka pada hari kiamat kelak salat tersebut akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi burhan, bukti bahwasanya dia beriman kepada Allah, najat, dan akan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Kalian di antara perkara yang disuruh jaga adalah salat. Semua perintah, saya ulangi lagi, semua perintah Allah suruh jaga. Tapi ada dalil khusus tentang beberapa perkara yang Allah suruh untuk kita jaga. Misalnya, selain menjaga salat, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya jaga, ya, menjaga janji. Wahfadhu aimanakum, kata Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aimanakum, jagalah janji kalian. Ini jangan sampai kita langgar janji kita kepada manusia, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita catat, ya. Jangan sampai kita menggampangkan sehingga kita tidak menunaikan janji yang sudah kita sampaikan kepada Allah ataupun yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, ya. Seperti antara juga menjaga wudu. Kalau kita bisa lakukan maka yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafiz al-wudu illa al-mu'min. La yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada yang jaga wudu kecuali mukmin. Kemudian apa lagi? Misalnya menjaga kemaluan. Jangan sampai kita, ya, tidak menjaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum
li furujihim hafizun. Jaga kemaluan di antaranya dengan menjaga sarana-sarana yang bisa membuat kita terjerumus dalam dosa kemaluan. Makanya Allah menyuruh kita menundukkan pandangan. Di antara bentuk penjagaan terhadap kemaluan adalah menundukkan pandangan. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Tidak akan sempurna seorang bisa menjaga kemaluan, ya, kalau dia tidak menundukkan pandangan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Bagaimana cara benar-benar malu kepada Allah? Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Jagalah kepalamu dengan apa yang ada di kepalamu. Wa antahfadzal batan wa ma hawa, dan jagalah perutmu dengan apa yang di dalam perutmu. Di antaranya antahfadzar ra'sa wa ma wa'a, jagalah kepalamu dengan apa yang ada dalam kepala tersebut. Para ulama mengatakan jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. Ini tiga perkara yang harus dijaga. Antahfadzar ra's, jaga kepala kita ini. Kepala kita ini Allah ciptakan untuk kita bersyukur kepada Allah, bukan untuk membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk melihat seenak kita, bukan untuk mendengar apa yang kita sukai, untuk mengucapin apa yang kita inginkan. Kita hidup sekarang di zaman orang menggunakan kepalanya untuk sesuka dia. Kalau bahasa kasar, seenak udele dewe. Ingin mau apa sih terserah. Banyak yang mau kita lihat. Di medsos kita lihat banyak sekali, tapi jangan Anda jaga Allah atau tidak. Kalau Anda jaga Allah, jangan sembarang melihat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penglihatan, pendengaran, hatimu akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kita hidup di zaman tidak mudah seorang untuk bisa menjaga Allah. Tapi ini perjuangan. Karena apa ikhwan dan akhwat? Hasilnya luar biasa. Allah jaga kita. Anda tidak ingin dijaga oleh Allah di zaman sekarang. Anda tidak ingin dihindarkan dari kemaksiatan. Anda tidak ingin dijaga anak-anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, harta Anda, agama Anda, akidah Anda dijaga. Anda ingin atau tidak? Kalau ingin, jaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Jaga kepala, ya. Masih bilang tadi menjaga kemaluan, di antaranya jaga kepala. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam antahfadzar ra'sa. Antahfadzar ra'sa. Itu jaga apa? Mata, telinga, lisan, jaga, jangan sembarang omong. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-ainu tazni, ya. Ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Ya. Kata Nabi SAW, dua mata berzina dan zinanya memandang yang tidak halal untuk kita pandang. Memandang aurat orang lain, memandang istri orang lain, memandang yang tidak halal kita lihat. Bagaimana kita mau jaga Allah? Bagaimana Allah menjaga kita sementara kita seperti itu? Kita bebas melihat apa yang kita lihat. Kita bebas mendengar apa yang kita ingin dengar. Kita bebas berucap-ucap, merayu sana, merayu sini, menggoda sana, menggoda sini. Genit kepada orang lain. Gimana kita mau menjaga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga adalah jaga perut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antahfadzal batan wa ma hawa. Wa tahfadzal batan wa ma hawa. Jaga perut, ya. Yaitu dengan menjaga jangan sampai makan yang haram. Kalau haram tinggalkan. Akhi, alhamdulillah kita bisa kenyang. Meskipun tidak dengan yang lezat-lezat, kita bisa kenyang. Bisa dengan lezat yang halal. Jangan kita terpesona, terpedaya, akhirnya kita mengikuti cara-cara yang haram, dapat harta yang banyak. Ya, sama dia mungkin dia makan enak-enak tapi haram. Kita makan sama-sama kenyang, dia tidur, kita juga tidur. Kita sakit, dia juga sakit. Dia kaya raya kayak apa? Jangan makan haram, hati-hati. Ya. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau kau bertemu Allah, ini istata'ta. Kalau kau mampu bertemu Allah Subhanahu wa taala, khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, itu jangan sampai kau makan dari harta yang haram. Fa'al, maka lakukan.
Urusannya panjang. Kalau Anda ingin dijaga oleh Allah, maka jangan makan yang haram. Pastikan apa yang Anda terima halal. Saya ingatkan kepada para pekerja, jangan sampai bekerja hanya menuntut gaji, tidak menjalankan tugasnya. Saya ingatkan kepada yang bekerja baik swasta maupun pemerintah, semuanya ingat bahwasanya semuanya pertanggungjawaban. Jangan sampai kita menerima gaji yang tidak pantas dengan kerjaan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita makan yang haram, kita makankan kepada anak istri makan yang haram, maka seorang waspada. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanallah, ini sebenarnya semua saya katakan tadi sebenarnya perintah Allah untuk menjaga Allah, menjaga seluruh perintah Allah dan melanggar seluruh dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu. Tapi ini diantara hal-hal yang khusus datang dalam syariat, ya, dalam syariat untuk kita perhatikan lebih spesifik. Ya. Intinya kita jaga diri, yang haram kita tinggalkan, yang baik kita kerjakan. Berjuang, ajari diri kita, kuatkan diri kita, ya, ingatkan diri kita dengan akhirat agar kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jangan pernah menyepelekan maksiat apapun dan jangan pernah meremehkan, ya, kebaikan apapun. Jangan pernah menyepelekan maksiat apapun dan jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. Kita berusaha menjaga Allah dengan semaksimal mungkin. Baik, kalau kita menjaga Allah, apa dampaknya? Dampaknya kita dijaga Allah. Dampaknya kita dijaga Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga kita, ya, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Penjagaan Allah meliputi, kita dijaga Allah meliputi urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Urusan dunia kita maupun urusan-urusan akhirat kita. Atau agama. Taib. Para ulama mengatakan siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dunianya. Allah akan jaga dunianya. Yaitu apa? Allah menjaga dirinya, yaitu Allah menjaga dirinya, keluarganya, hartanya, ya, semua Allah jaga. Allah jaga dirinya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah jaga dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang manusia muaqibat itu malaikat-malaikat. Yang ini sering kita sadari. Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga dia, yahfazunahu min amrillah. Allah malaikat-malaikat tersebut menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin dia terkena suatu tidak jadi. Ketika dia melakukan suatu dibisikin untuk menghindar. Banyak hal. Banyak hal subhanallah Allah jaga kita. Dan banyak pengalaman yang mungkin kita alami. Harusnya kita lewat sini, kita nggak jadi lewat situ, ternyata di situ ada apa-apa. Harusnya kita begini, ternyata begini. Sering kita alami, ya. Allah jaga kita. Saatnya tatkala kita terkena musibah, malaikat tersebut pergi karena kita harus terkena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga dirinya. Makanya di antara hal yang menakjubkan disebutkan oleh para ulama, seperti oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ada seorang ulama yang tua, yang dia ketika masa tua dia sempat loncat, maka orang tegur dia, kenapa kau sudah tua berani loncat, bahaya nanti tulangmu patah, nanti ini patah. Dia mengatakan, hadhil jawarih nahfadhuha inda sighar. Inilah tubuh kami dulu waktu kami masih muda, kami jaga. An maksiatillah, kami tidak gunakan untuk bermaksiat. Ini mata tidak saya gunakan maksiat, ini tangan tidak saya gunakan maksiat, ini kaki tidak pernah saya gunakan maksiat. Maka Allah jaga saya ketika saya sudah besar, ketika saya sudah tua. Makanya tidak dapati menakjubkan. Saya lihat para ulama kalau di Arab Saudi, mereka tua-tua. Mereka bukan olahragawan seperti teman-teman, ikut fitness apa segala, enggak. Tapi umur mereka panjang-panjang sampai lebih 100 tahun. Kegiatan cuma mungkin ngaji, pergi ke masjid, ya, enggak banyak kegiatan. Tapi Allah jaga mereka. Di antara yang menakjubkan, Allah jaga kecerdasan mereka.
Kita lihat sebagian guru-guru kita di Masjid Nabawi umur sudah mungkin 90-an. Tapi tidak pikun, tidak enggak. Semakin encer otak mereka, luar biasa. Allah jaga mereka. Kenapa? Karena mereka gunakan otak mereka untuk mikir Allah Subhanahu wa taala, bukan mikir yang enggak kita ini yang sering lupa, sering ini karena pikiran kita enggak beres. Tidak kita jaga. Mereka jaga. Mereka tidak sembarang berfikir. Antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Kau jaga kepalamu dengan apa yang dalam kepalamu. Pikiranmu kau jaga. Jadi orang yang menjaga Allah, Allah akan jaga dirinya. Allah akan jaga dirinya. Kemudian Allah juga akan jaga keluarganya. Anaknya dijaga, istrinya dijaga. Insya Allah Allah jaga. Allah yang bilang. Allah jaga hartanya. Hartanya tidak sembarang digunakan untuk hal yang sia-sia. Hartanya bermanfaat. Allah jaga hartanya. Ada yang mau merampok gak bisa, orang mengganggu gak jadi. Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia jaga hak Allah dengan harta. Dia bayar zakat, dia memberi sumbangan, dia membantu fakir miskin, dia berikan kepada kerabatnya. Allah jaga dirinya. Banyak orang seperti itu. Bahkan saya bilang di masa pandemi seperti ini, sebagian orang tumbang, sebagian orang ekonominya masih baik. Di antara mereka ada orang yang soleh, yang Allah jaga harta mereka. Oleh karenanya, jadi kalau kita menjaga Allah, kita bukan cuma mendapatkan balasan akhirat saja tentang agama, dunia kita dijaga. Dunia kita dijaga. Paling tidak lihat orang banyak yang gelisah, orang yang menjaga Allah dia tentram, dia bahagia di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dia mungkin juga hidup sulit, tapi dia tentram, tenang. Kenapa? Dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga hatinya. Hidup dia bahagia, hidup tentram. Kenapa dia jaga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jaga agama. Allah jaga agama seseorang. Ini yang lebih penting, ini penjagaan yang lebih penting. Ini penjagaan yang lebih penting. Penting. Allah jaga agamanya sehingga tidak tenggelam dalam maksiat. Maksiat yang berkepanjangan. Kemudian juga apa? Sehingga tidak tenggelam dalam syubhat. Tidak tenggelam dalam syubhat. Kenapa dia jaga Allah selama ini? Ya, ada orang mungkin dia cerdas, begitu kena syubhat langsung rusak akidahnya. Cerdas tapi Allah tidak jaga dia. Betapa banyak orang cerdas sesat. Allah tidak jaga dia. Ada orang enggak cerdas-cerdas tapi dengan logika sederhana, ngapain saya minta-minta di kuburan? Sederhana. Saya punya kawan bukan orang ngaji, kawan dulu saya masih SMP. Dia cerita sama saya diajak orang untuk libur cuti. Kenapa? Cuti kita harus pergi ke kuburan sana, kita minta lewat wali-wali sana. Saya bilang dia cerita sama saya, umroh sama saya. Dia dengan logika sederhana. Bukan orang cerdas dia. Waktu di sekolah juga bukan orang ranking, biasa-biasa aja. Tapi Allah jaga dia. Dia bilang apa? Ya, kalau kita minta sama Allah kan gampang, tinggal bangun malam, sholat, minta, apa susahnya? Ngapain saya cuti-cuti? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau mau jaga orang mudah. Orang lihat orang-orang yang IQ-nya tinggi, orang-orang India, orang-orang Jepang, orang-orang bule, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga dari syubhat. Syubhat sekarang banyak, syubhat ateis, syubhat macam-macam, kita dijaga oleh Allah. Syubhat-syubhat orang para penolak sifat, syubhat-syubhat ahli filsafat. Alhamdulillah Allah, kalau kita jaga Allah jaga kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari maksiat. So, kita bukannya kalau kita jaga Allah kita tidak pasti tidak maksiat, itu mustahil. Yang tidak maksiat cuma malaikat. Namanya manusia pasti bermaksiat, tapi dia tidak akan berkepanjangan. Allah jaga dia segera kembali kepada Allah. Allah sayang sama dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan di zaman-zaman sekarang ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan menjaga kita saja, menjaga anak keturunan kita. Para salaf mengatakan ini berlaku penjagaan untuk kita dan anak keturunan, ya. Untuk kita dan anak keturunan. Ya. Makanya Ibnul Musayyib rahimahullahu taala seorang tabi'in, dia panjang-panjangkan salatnya. Maka anaknya tanya, "Ayahanda, kenapa kau salat panjang?" Dia mengatakan, "Saya panjangkan salat min ajlik, untuk engkau wahai anakku, li an uhfadha fika, agar Allah jaga aku dengan menjaga dirimu." Para
orang tua sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin anak dijaga, ini kita namanya usaha. Anak di zaman sekarang kita enggak tahu bagaimana ujian di hadapan mereka, bagaimana godaan, bagaimana tontonan, bagaimana teman-teman, bagaimana grup WhatsApp, bagaimana grup Telegram, bagaimana grup ya macam Facebook, macam-macam. Di antara mereka saling kirim-kiriman drama Korea, drama India, lagu ini, lagu barat, lagu terbaru, gambar cewek macam-macam. Ya Allah. Anak-anak muda biasa, kita juga pernah muda ya. Sampai sekarang masih muda insya-Allah. Tapi sudah menjadi tua ya. Maksud saya, siapa yang bisa jaga mereka? Kita mau jaga, emang kita siapa? Kita sendiri sibuk dengan media sosial, menjaga anak-anak sibuk sendiri. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Mau juga mau ngurusin anak enggak sempat, belum cari duit. Belum ibu-ibu sosialita, gimana mau jaga anak-anak? Agar di antara cara agar anak kita terjaga, kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Musayyib sengaja solat panjang-panjang. Dia mengatakan, "Li'an uhfadza fika," agar aku dijaga Allah dengan menjagamu wahai anakku. Dia ingin anaknya terjaga. Dalil yang paling kuat akan hal ini adalah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Famtalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama. Ketika Musa dan alaihissalam dan Khadir alaihissalam mereka pergi ke sebuah kampung dan mereka minta dijamu, ternyata mereka tidak dijamu. Kemudian mereka pergi, fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama. Tiba-tiba mereka berdua menemukan sebuah tembok yang sudah miring, akan jatuh, fa aqama, kemudian diluruskan oleh Khadir. Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau melakukan demikian?" Qala la syi'ta la takhata alaihi ajra. Apa kata Nabi Khadir menjelaskan apa yang dilakukan? Wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khadir, adapun tembok yang kau lihat akan mau jatuh itulah milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di bawah tembok tersebut ada harta. Kalau tembok tersebut rusak, maka harta tersebut akan kelihatan, akan diambil dari orang-orang bejat dari kampung tersebut. Fa'ara wa kana abuhuma salihah, perhatikan. Kata Nabi Khadir, ayah dari dua anak yatim ini ayah yang saleh. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ini ayah yang ketujuh. Allah jaga orang saleh ini sampai 7 keturunannya. Kita dapati sebagian, kalau kita lihat sebagian teman-teman atau sebagian para masyayikh di Al-Haramain Mekah dan Madinah, kita dapat ternyata mereka keturunan ini, Masya Allah. Allah jaga mereka sampai berketurunan-keturunan. Wa kana abuhuma salihah, kata Khadir, ini ayah mereka berdua adalah ayah yang saleh. Fa arada rabbuka, maka Allah ingin, perhatikan, Allah, ini ayah sudah meninggal, enggak tahu apa-apa. Dia punya anak, dia punya cucu, dia punya cicit, dia punya terus. Tidak ada urusan lagi dia sudah selesai, Allah jaga karena dia bapaknya dulu orang soleh. Apalagi anak yang langsung. Ini bicara anak turunan yang ketujuh, apalagi anak yang langsung. Yang penting kita jujur sama Allah, dan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Khadir untuk urusin anak yatim ini, bukan Nabi Khadir sama Musa. Sebab apa urusannya anak ini? Karena Allah jaga dia, dua anak yatim ini, sampai Allah kirim Nabi Khadir, Nabi Musa untuk menyelamatkan hartanya. Kalau Allah sudah punya perhatian, Allah akan kirim. Makanya kita dapati sebagian orang mungkin punya anak banyak tapi jadi semua, Masya Allah. jadi orang-orang baik semua. Kalau kita melihat dia, nggak mungkin dia ngurusin anak itu semua, nggak mungkin dia urus. Bukan berarti anaknya nggak nakal, ada yang nakal tapi ujungnya baik. Kuncinya apa? Dia orang soleh. Dia orang soleh. Kita nggak mampu untuk menjaga anak kita. Anak 5 susah, apalagi kalau anak 10, 13, 15 wah. Tapi sebagian orang subhanallah seperti di Arab Saudi, ada teman saya cerita di masjid dia ada anak 13 orang, dia punya teman 13, saking banyaknya di saf pertama itu anak-anak teman dia, saking banyak semuanya. Siapa yang bisa jaga? Tanya, kenapa bisa anak-anakmu baik-baik semua di saf pertama, rajin sholat semua? Dia mengatakan, ya Allah yang menjaga. Dan itu benar. Yang penting kitanya beres. Kalau kita nggak beres itu repot. Mau dimasukin pondok, mau dimasukin ini, mau datang guru ngaji, kitanya nggak beres, repot. Ya. Makanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang paling penting adalah penjagaan akhirat, penjagaan dunia. Kita hidup di zaman kita nggak tahu bagaimana kesudahan kita.
Kita enggak tahu bagaimana kematian kita. Wa innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung akhirnya. Maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga agama kita. Kalaupun kita masih tidak bakalan lama-lama, kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Anda berbuat menjaga Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau yang jaga Anda manusia, penjagaan apa? Enggak bisa hebat. Siapa yang jaga Anda sih? Manusia, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, siapa? Semampu mana dia menjaga? Tapi kalau Tuhan Rabbul Alamin yang jaga, menjaga pandangan Anda, menjaga pendengaran Anda, menjaga hati Anda akan selamat. Yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaan kepada Allah dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang sama dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Berusaha mengenali Allah. Kenallah Allah ketika kau sedang lapang. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka niscaya Allah mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Ini, kenalilah engkau dalam kondisi lapang, kenalilah Allah dalam kondisi lapang. Perhatikan, ini artinya apa? Engkau menjaga Allah. Tetap menjaga Allah dalam kondisi lapang. Banyak orang, ya, ketika dapat harta lupa diri, lupa lautan, lupa daratan, maksiat sana sini, sedang hura-hura, lupa. Baru ingat Allah ketika dalam kondisi sulit. Itu bagus, ya, tapi orang-orang musyrikin Arab juga dahulu begitu. Kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishin lahuddin. Kalau mereka berlabuh di tengah lautan, kemudian tadinya mereka musyrik, ketika berlabuh di lautan kemudian diserang dengan ombak yang besar, da'allahu mukhlishin lahuddin. Mereka ingat kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kita ingin tetap mengingat Allah, bukan cuma dalam kondisi sulit saja. Tatkala semua orang kita sudah putus asa, minta tolong sini kita dicuekin, minta tolong teman malah dikhianati, orang kita sangka sahabat ternyata kita sulit, dia malah meninggalkan. Khadhaluna, mereka meninggalkan kita dalam kondisi kita lagi sangat butuh kepada mereka. Dan ini terjadi. Kalau manusia seperti itu. Baru kita bersandar kepada Allah. Kita bilang itu bagus. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ketika dalam kondisi lapang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita kondisi sulit, Allah ingat kita secara khusus. Ya'rifka, Allah mengenal engkau secara khusus. Ya. Para ulama mengatakan ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenal engkau dalam kondisi sulit dengan pengenalan khusus. Perhatikan, dengan makrifat khusus. Karena makrifat Allah ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah makrifat umum, yaitu Allah mengenal, Allah mengetahui seluruh makhluknya, yaitu Allah mengenal seluruh makhluknya. Jangankan kita, bahkan hewan juga Allah kenal. Bahkan daun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak satu daun yang jatuh kecuali Allah mengenalnya. Tapi kita tidak sedang mencari makrifat umum, kita ingin makrifat khusus. Makrifat khusus, pengenalan khusus, Allah kenal kita secara khusus, yang disertai dengan kasih sayang dan pertolongan. Dan pertolongan. Para ulama ketika menyebut tentang kisah ini, tentang contoh ini, mereka sebutkan contoh tentang kisah siapa? Contoh adalah tentang kisah Nabi Yunus. Yunus alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ketika Nabi Yunus alaihissalam marah meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman,
Maka dia pergi meninggalkan mereka padahal Allah belum mengizinkan dia untuk meninggalkan. Maka faltaqamahul hut. Maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Ditelan oleh ikan paus. Ketika ditelan oleh ikan paus, fanada fi dhulumat, maka dalam kegelapan yang bertubi-tubi menimpanya. Para ulama mengatakan zulmatul bahr, gelapnya malam. Kemudian zulmatul lail, gelapnya malam. Ya, kemudian zulmatu batnil hut, gelapnya perut ikan paus, bertumbuh kepada dia 3 kegelapan. Siapa yang mau kita telepon kalau kondisi seperti itu? Sinyal enggak ada. Kita dalam tengah laut mau telepon enggak ada sinyal. Apalagi dalam perut ikan paus, sinyal enggak masuk, enggak sampai. Mau telepon siapa? Siapa yang mau dengar suara kita kalau kita dalam kondisi demikian? Enggak usah dalam lautan, wong kita di dalam kamar aja enggak kedengaran teriak-teriak. Apalagi dalam lautan. Apalagi dalam perut ikan paus dalam kegelapan malam. Tapi dengan penuh keyakinan Allah berkata, fanada fi dhulumat, maka dalam kondisi kegelapan tersebut dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Aku termasuk orang yang berbuat dosa. Fastajibna lahu, maka kami pun kabulkan doanya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Nabi Yunus berdoa, malaikat berkata, ya Allah, sautun ma'ruf. Ini suara yang dikenal, kita sering dengar. Suara yang kita dengar ketika dia berdoa dalam kondisi lapang, mengingat Engkau dalam kondisi lapang. Siapa itu ya Allah? Allah mengatakan, hada abdi Yunus bin Matta. Inilah hambaku Yunus bin Matta. Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan dia dulu suka bertasbih, suka beribadah kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah tidak akan tolong dia. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi sebelumnya dia adalah orang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Berusaha kenal Allah ketika kau dalam kondisi lapang, Allah akan kenal engkau dalam kondisi sulit. Kau lagi punya duit, sedekah, cari perhatian sama Allah. Kau punya duit, sambung silaturahmi. Kau lagi sehat, salat malam. Kau lagi sehat, puasa sunnah, mumpung lagi sehat. Kenalkan dirimu kepada Allah, berusaha kenal Allah. Perenungan lakukan, baca Quran, mumpung lagi sehat, lagi lapang. Nanti kalau lagi sulit, Allah kenal engkau dengan pengenalan khusus. Sebaliknya lihat, kalau kau dalam kondisi lapang, lupa kepada Allah, nanti dalam kondisi sulit, kau ingat Allah, Allah cuekin. Mafhumu khalafah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Yunus dulu adalah orang yang suka bersolat di waktu lapang, tentu aku akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Seandainya Yunus dulu alaihissalam bukanlah orang yang soleh, Allah tidak akan kabulkan permintaannya. Allah dengar, Allah tahu ya, tapi bukan pengetahuan khusus. Allah biarin aja dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi kenapa Allah selamatkan dia? Karena dia dulu mengingat Allah. Seandainya dia dulu tidak mengingat Allah, dia tidak akan ditolong oleh Allah. Lihatlah contoh sebaliknya Fir'aun dia ingat Allah, tapi terakhir dalam kondisi dia ingat Allah. Sebelumnya dia sombong, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya Haman ibn li sarhal la'ali ablughul asbab samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Wahai Haman, panglimaku, bikinkan aku bangunan yang tinggi. Aku ingin naik lihat Tuhannya Musa di atas. Musa bilang dia punya Tuhan di atas. Menurut saya Musa Tuhannya pendusta. Malakum min ilahin ghairi. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain aku. Sombongnya. Sombong dia. Ketika dalam kondisi sulit dia ingat Allah. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, dia mengucapkan la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Mau tenggelam dia berkata, ya Allah, aku mengakui amantu annahu, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku berserah diri, hilang semua kecongkakannya, hilang semua kesombongannya. Benar-benar dia tunduk kepada Rabbul Alamin. Tapi apakah selamat? Percuma. Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi kadang-kadang kalau seorang sudah ditinggal oleh Allah percuma. Kenapa dia sombong dan congkak di masa lapangnya dia sombong dan congkak, akhirnya ketika dalam kondisi sulit Allah tinggalkan dia. Waliyadzubillah, terutama ketika dalam sakaratul maut, jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setan datang dan menggoda kita di sakratul maut, ya. Maka di antara doa Nabi, a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan mengganggu kita tatkala akan meninggal dunia. Hati-hati. Saat itu kita butuh pertolongan Allah. Caranya gimana? Ta'arraf ilallahi fir raha. Kenalkanlah dirimu kepada, kenallah Allah, berusaha kenal Allah di masa-masa lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal engkau dalam kondisi sulit. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah selesai. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Firanda yang telah menyampaikan tausiah pada pagi ini, dan pada jamaah sekalian, kita sama-sama telah menyimak penyajian ilmu yang luar biasa dari guru kita, Ustaz kita, Dr. Firanda Andida SMA. Tentunya para pemirsa di rumah sudah bisa. Untuk itu kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, ya, nanti menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi Ustaz mohon memberikan 2 pertanyaan dulu, Ustaz, yang dijawab oleh jamaah sekalian. Iya. Tapi pertanyaan pertama, nanti panitia yang memilih penjawabnya, ya. Ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama tabi'in yang mengatakan, yang sengaja memanjangkan solatnya agar anaknya dijaga oleh Allah? Ya, silakan yang bisa menjawab bisa langsung raise hand. Kayaknya agak kesulitan nih, Ustaz. Enggak, ini mudah. Yang kedua lebih susah. Silakan jamaah sekalian, siapakah yang memanjangkan salat tadi agar anaknya dijaga dari kalangan tabi'in? Siapa? Angel soalnya. Lebih angel jawabannya, Ustaz. Ya namanya dapat hadiah harus berusaha. Masa nggak ada? Coba lihat-lihat, adalah. Belum nggak ada. Panitia minta tolong dicek dulu yang raise hand. Itu ada itu. Nah, ada Leo Abu Itasid. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Benar atau tidak? Allah alam, ya. Sebentar saya cek dulu. Bukan. Jadi kalau nggak salah jawaban salah. Kalau nggak salah. Nggak apa. Dia kelar atas usahanya. Yang lain. Saya tadi tidak sebut Ibnu Sirin. Ada lagi yang lain? Sulit, ya. Kalau gitu hadiahnya buat saya, Pak Moderator. Sambil menunggu Ustaz, barangkali saya akan Pertanyaan kedua. pertanyaan. Ya, silakan. Ya, pertanyaan dulu, Ustaz, biar Iya. pikir nanti siapa tahu ada yang bisa jawab. Iya. Itu ada yang jawab itu benar. Oh ya, silakan. Itu yang F, siapa itu? Febri Rahayu. Febri. Benar itu. Febri Rahayu, tolong di raise hand, dijawab. Kalau enggak dicatat oleh panitia. Udah benar. Ya. Iya, Febri Rahayu tadi, saya lihat dia tulis di chat. Benar. Gimana? Boleh enggak dibenerin atau disalahin aja? Boleh ada, Ustaz. Ya, sudah, itu Febri Rahayu. Ya. Said Ibnul Musayyib, benar, Febri Rahayu. Ya, sudah. Pertanyaan kedua, Nabi SAW, atau kita tadi sudah jelaskan tentang apa saja perintah-perintah Allah yang Allah suruh jaga. Sebutkan 5, suruh jaga apa saja. Lebih dari tapi sebutkan 5 yang disuruh jaga oleh Allah. Siapa yang bisa jawab? Ya, cepat ini. Ya, Aryuda Arsan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa aja yang perlu dijaga? Hal yang perlu dijaga itu kan 1 menjaga sholat, Kedua, 2 menjaga janji,
Terus? Tiga, menjaga wudhu. Terus? Keempat, menjaga kemaluan. Terus? Kelima, menjaga Menjaga apa? Menjaga istri? Menjaga istri? Bukan. Menjaga, menjaga perut. Kalau menjaga istri nggak masuk. Masya Allah, jazakallah khair. Benar, jawabannya benar. 100%. Allah barik fiik. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini akan saya bacakan dulu yang tanya sudah dipilih panitia Ustaz. Monggo, monggo. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Mengingat hidayah semua manusia di tangan Allah. Bagaimana cara kita dalam mendidik anak dan keluarga agar bisa istiqomah di jalan tauhid dan tetap mengenal dan menjaga Allah dengan benar hingga akhir hayat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentu benar tadi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha dan kita tidak pede dengan usaha kita. Jangan kita pede. Karena memang yang kasih hidayah hanya Allah. Nabi Muhammad SAW berusaha menjelaskan kebenaran kepada pamannya Abu Talib, namun tidak berhasil. Allah berkehendak lain. Nabi Nuh alaihissalam yang sangat sayang kepada anaknya, berdakwah ratusan tahun, anaknya tetap dalam kondisi kafir. Nabi Ibrahim terhadap bapaknya juga demikian. Dan banyak contoh sekali. Ya. Nabi Lut kepada istrinya, Nabi Nuh kepada istrinya tidak mampu. Jadi kita berusaha dan menyerahkan kepada Allah. Benar-benar kita serahkan kepada Allah. Yang paling penting adalah berdoa. Kita sering mendoakan anak kita. Ini kadang-kadang kita malas. Ini doain minta dunia melulu ya. Kita doain anak kita, bangun malam doain nangis minta anak kita agar dijadi anak yang soleh, diberikan pasangan yang soleh dan solehat, dimudahkan hafal Quran. Kita doain aja. Sudah, kita hanya melakukan sebab. Yang kedua, jangan maksiat di rumah. Jangan maksiat di rumah. Maksiat di rumah maksudnya kita nonton ini, nonton anak-anak ikut-ikutan, anak nonton drama ini, drama Korea. Karena kita sendiri suka nonton bioskop. Anak-anak lihat kita nonton, dia ikut nonton. Jadi dia biasa. Ya, kalau kita masih di rumah kita, kemudian kita berusaha menghidupkan rumah dengan kegiatan agama. Ya. Contohnya kita di rumah sholat sunnah. Rasulullah suruh kita sholat sunnah di rumah. Di antaranya agar anak-anak bisa mengikuti. Kita sholat malam. Anak-anak mungkin terjaga bangun lihat bapaknya sholat malam, lihat ibunya sholat malam. Akan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Anak lihat bapaknya baca Quran. Bukan anak cuma bilang, nak baca Quran. Bapaknya sibuk dengan WA. Ibunya juga, nak, ayo raja, nanti ditanya bu guru, tapi ibunya sendiri main WA. Gimana? Ibunya sendiri baca Quran dong, biar anaknya lihat. Ya, gimana ibunya main HP, kemudian anaknya disuruh baca Quran ya? Nggak bisa. Jadi itu saja sekedar usaha berdoa, kemudian kita mencontohkan kebaikan dan jangan maksiat di rumah. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Oke, terima kasih Ustaz untuk dari kalian bisa. Berikutnya yang terpilih lagi Ustaz, ini dari Mutia Isnaini Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga iman kita di waktu pandemi seperti ini, di mana diri sering tutup, semangat ibadah menurun karena tidak ada kajian offline, dan di mana bisa mentas iman. Saya bilang kita jangan pasrah dengan kondisi. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya kemampuan. Jangan karena pandemi kita jadikan alasan untuk malas. Enggak. Kita bisa online seperti sekarang. Kita bisa nonton YouTube yang bermanfaat. Kita bisa baca Quran. Ya. Jadi jangan kita jebak diri kita dengan suasana yang buruk. Kita yang harus mengkondisikan suasana. Ya, kalau kita pasrah karena semuanya begitu, kita ikut-ikutan susah. Maka saya bilang kita harus ciptakan suasana. Suasana tersebut kita punya jadwal kajian online. Hari ini karena kajian mungkin tiap hari ustaz-ustaz banyak. Pilih kalau hari ini saya ingin ngaji tauhid, hari ini saya ingin ngaji akhlak, hari ini atau enggak usah tiap hari, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Yang penting hari kita punya jadwal kajian online. Kita tekuni, kita ikuti, kita catat, kita bertanya seperti itu. Benar-benar kita belajar. Alhamdulillah sekarang sarana belajar banyak. Sarana belajar sangat banyak dengan online. Ada tajwid online, banyak kita bisa belajar. Yang kedua, tetap berteman. Kita meskipun dalam kondisi pandemi masih punya teman. Jadi teman-teman yang soleh dan solehah, grup yang baik yang mengingatkan kita pada hari akhirat, ya. Seperti itu. Dan seperti kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Di zaman-zaman fitnah yang tidak kita pungkiri, apalagi kalau ada musim politik, waduh, jangan tanya deh. Sana maki sini, bela sana, bela sini, hoax sini, macam-macam. Dan kita ngikutnya, kita buang-buang waktu, itu hanya membuat iman kita hancur-hancuran. Orang lagi sibuk-sibuk dengan fitnah.
Kalau anda memang berkompeten dalam hal itu silakan. Kalau enggak ngapain? Ibu rumah tangga kemudian ikut-ikut semua tinggal udah nyoblos aja. Dia cerita mau nyoblos ikut perkembangan sampai 2 bulan. Yang pertikaian macam-macam ternyata nanti teman-teman sendiri sama-sama berteman ya. Kemudian habis buang-buang umur. Kalau dia baca Quran 2 bulan berapa kali khatam ya. Ikut berita ini. Kecuali kalau Anda pakar politik enggak ada masalah. Ini cuma ibu rumah tangga, cuma pedagang asongan, cuma punya ini, ngapain gitu-gitu. Apalagi ustadz, ngapain? Ya. Jadi jangan lupa di zaman musim-musim sekarang ini kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terjebak dengan kondisi pandemi ya. Kalau kita selesai pandemi akan ada kondisi yang lain. Tidak akan hidup ini isinya dengan ujian. Kita yang mengkondisikan diri kita agar dalam kondisi apapun tetap berusaha untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, Ustaz Firanda dan jamaah rahmatullah. Karena waktu yang dibatasi kita Ustaz. Ya. Dan saat sekarang ini sudah azan dulu Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mohon maaf sekali kepada seluruh jamaah yang telah bergabung di Daurah pagi siang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tausiah yang diberikan Ustaz Dr. Firanda Abdillah SMA ini kita semuanya dapat mengambil intisarinya, dan sekali lagi panitia mohon maaf dan sebagainya karena kondisi atau waktu yang membatasi kita. Sebenarnya Ustaz ini banyak sekali pertanyaan di chat, jadi mohon panitia nanti bisa mengkopinya sehingga nanti kita sampaikan ke Ustaz, mudah-mudahan ada jawaban Ustaz. Waktu sekali lagi panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya di Kutang atau waktu Kalimantan Timur sekarang sudah jam 11.58 waktu azan zuhur, dan sudah terdengar azan zuhur di masjid ini, sehingga kajian pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih pada Ustaz Dr. Firanda Abdillah SMA yang telah berkenan memberikan kajian atau tausiah kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan tetap meningkatkan iman takwa kita. Amin. Untuk saat ini marilah kita sama-sama kita akhiri kajian atau doa pada pagi hari ini atau siang ini dengan membaca tafatul majlis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka